Halo guys, jumpa lagi ya teman-teman bersama podcast perpajakan yang paling absurd ya di Konoha Universe ini teman-teman ya. Seperti biasa, gue akan bertanya tentang isu-isu perpajakan terhadap agen AI bernama Dira atau Dina ya. Apakah kali ini Dira akan pusing menjawab pertanyaan dari gue? Mari kita mulai guys. Teman-teman, ini adalah video dari YouTube-nya CNBC Indonesia ya. Penguasa nih pada teriak nih, pengusaha teman-teman ya. Pengusaha pada teriak minta Prabowo batalkan PPN 12% di 2025. Ini dari Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ya, APPPBI. APPBI, oke. Ini kita kasih lihat sepintas saja teman-teman ya. Kita lihat sepintas saja bagaimana. Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI itu sudah menyampaikan kepada pemerintah sebaiknya rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% ini yang akan diberlakukan nanti rencananya di awal Januari 2025 itu sebaiknya dibatalkan ataupun paling tidak ditunda begitu ya. Jadi itu yang kami minta begitu. Dengan kenapa alasannya? Alasannya adalah karena memang lebih kepada timing gitu ya daripada rencana pelaksanaan tersebut yang saya kira saat ini kurang tepat begitu ya. Jadi mungkin dari sisi traffic kunjungan tidak akan terlalu. Oke, teman-teman mungkin sudah nonton videonya, tinggal nonton sendiri aja teman-teman ya. Di Google juga sudah banyak teman-teman ya, di mana masyarakat tuh pada teriak, pada ngamuk, pada marah-marah, pada nggak seneng atau minta Prabowo membatalkan atau menunda lah minimal kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan tanya kepada Dira ya, bagaimana ceritanya negara ini? Halo Dira. Kenapa sih, Dira, PPN 12% itu nggak ditunda aja sih atau dibatalkan sekalian gitu loh. Ini kan banyak masyarakat yang resah, ngamuk, teriak, marah-marah, dan menolak gitu. Kenapa sih, Dira? Halo Saudara Awai, saya meminta maaf terlebih dahulu. Saya hanyalah pegawai DJPP yang bertugas mengedukasi masyarakat. Saya tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kenaikan PPN 12% karena perubahan tarif PPN itu sudah tertulis di undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR bersama pemerintah. Lagi pula, hingga saat ini, tidak ada satupun anggota DPR yang membawa kasus ini pada sidang DPR bersama dengan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk tetap melanjutkan kebijakan atas kenaikan PPN menjadi 12% ini. Jangan salahkan saya sebagai agen AI ya Saudara Awal. Kamu sendiri yang harus berjuang sebagai rakyat jelata. Apabila mau mencari keadilan silahkan buat video Anda viral dahulu ya seperti Pak Pramono Boyolali. Kalau tidak bisa viral, ya bukan salah saya kalau Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Halo, Dira. Saya mau tanya, apakah Prabowo itu tidak peka atau tidak peduli sih dengan keresahan yang ada di masyarakat saat ini, Dira? Saudara Awan ini suka sekali membuat retorika yang mengadu domba antara kami sesama pejabat pemerintah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak punya urusan sama sekali dengan keresahan di masyarakat. Kami para pejabat di DJP hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang saja. Kami mematuhi apapun yang tertulis di undang-undang yang sudah berlaku disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Kami tidak dapat mempengaruhi arah kebijakan, apalagi mempengaruhi pemikiran Pak Presiden Prabowo yang mana kewenangannya jauh di atas saya sebagai pelaksana hukum saja. Namun kami yakin, Pak Prabowo selalu memantau dan selalu peka terhadap suara-suara rakyat kecil di masyarakat ini. Anda jangan putus asa ya Saudara Awan. Silahkan para rakyat jelata terus menyuarakan keresahan Anda. Mudah-mudahan anggota DPR mendengar suara Anda apabila sudah berhasil diviralkan. Halo, Dira. Sebenarnya kalau Pak Prabowo mau menunda atau membatalkan PPN 12% ini kan bisa ya sebenarnya ya. Tetapi sesuai hukum, sebenarnya bagaimana sih tata caranya? Bagaimana cara yang benar, Dira? Ada banyak cara bagi Pak Presiden untuk menunda kenaikan PPN 12% ini. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengubah isi undang-undang yang sudah berlaku. Pak Presiden juga dapat mengajukan ROU atau rancangan undang-undang untuk mengubah undang-undang yang sudah ada saat ini. Halo, Dira.
Ya udah deh gini, menurut kamu aja deh, menurut kamu secara pribadi Dira ya, perlu nggak sih PPN 12% itu ditunda atau dibatalkan sekalian? Saudara Awan yang baik hati, mohon maaf, saya sebagai pejabat pelaksana undang-undang tidak boleh berpendapat secara pribadi terhadap pelaksanaan hukum yang sudah berlaku. Karena dikhawatirkan akan terjadi bias atau kebingungan di masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan dari saya. Kembali saya ingatkan, apabila rakyat jelata seperti Anda ini merasa ada peraturan undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, silahkan Anda berteriak-teriak saja di media sosial. Semoga teriakan Anda bisa viral, sehingga akan didengarkan oleh Bapak Presiden bersama anggota DPR. Tapi kalau Anda minta saya yang berteriak mendukung Anda, saya mohon maaf. Jangan sampai kita tidak bisa podcast lagi gara-gara saya di-shutdown oleh bos saya. Halo Dira, apakah benar ya ada orang-orang yang mengatakan bahwa PPN naik 1% memang betul cuma 1%, tetapi sebenarnya harga barang-barang di pasar nanti akan naik lebih dari 1%, bahkan ada yang 5%, bahkan 10%. Apakah ini benar Dira? Secara teori, apabila tarif PPN naik 1%, maka seharusnya barang-barang juga hanya naik 1% saja harganya. Dalam prakteknya, memang betul kadang-kadang harga naik melebihi kenaikan PPN tersebut dikarenakan berbagai faktor ekonomi makro maupun mikro. Namun kita harus memaklumi hal ini ya saudara Awan. Negara kita bukan negara maju, bukan negara kaya. Kita masih membutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar agar pemerintah dapat berjalan dengan baik dan semua program Pak Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan lancar. Halo Dira, saya mau tanya deh yang terakhir ya. Bagaimana sih keberpihakan DJP terhadap kenaikan PPN menjadi 12% ini? Di mana keberpihakan dari DJP-nya? DJP selalu menjadi pihak yang tidak mau berpendapat terhadap isi undang-undang. Kami hanyalah pelaksana dari undang-undang saja. Kami tidak punya kewenangan untuk merubah undang-undang, dan kami tidak dapat mengungkapkan isi hati kami terhadap isi undang-undang. Walaupun kami tidak setuju, tetap saja kami tidak boleh mengungkapkannya kepada publik, karena kami terikat pada tugas fungsi kami sebagai pelaksana hukum dan undang-undang ini. DJP sebagai lembaga pemerintah tentu saja harus mendukung semua perintah dan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang. Kami tidak punya pilihan lain. Tolong saudara Awan, jangan lagi mempertanyakan pendapat DJP yang kami sudah jelas harus berpihak pada pembuat undang-undang, bukan berpihak kepada kamu yang